Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, iman dan takwa kita sehingga kita bisa melanjutkan materi dari kelompok-kelompok berikutnya, yaitu kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang tema adverb of place. Baiklah, jadi sebelum kita beranjak lebih lanjut, mari kita mulai dari awal dulu, yakni tentang pengertian atau definisi materi kita. Adverb of place adalah salah satu jenis dari unsur kalimat adverb atau kata keterangan yang memiliki fungsi sebagai penjelasan tentang di mana suatu kegiatan terdiri atau dilakukan. Jadi adverb of place ini akan memberikan penjelasan tentang di mana atau lokasi terjadinya sesuatu itu. Misalnya behind. Behind itu yang artinya di belakang. Kemudian untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Eliza Fitria Handayani. Kemudian kita lanjutkan saja. Yang kedua yaitu kata-kata atau kosakata yang termasuk dalam kategori adverb of place. Namun mungkin dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh saudari kita, yaitu Eliza Fitria Handayani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first, I want to introduce myself. My name is Eliza Fitria Handayani. Oke, next, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang yaitu beberapa kata yang termasuk dalam adverb of place. Yang pertama itu above, yaitu menunjukkan keterangan di tempat atau posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya below, menunjukkan keterangan di bawah atau lapisan yang lebih rendah. Selanjutnya yang kedua abroad, yaitu menunjukkan keterangan di atau keluar negeri. Selanjutnya yang ketiga yaitu across, yaitu dari satu sisi yang lain. Dan keempat anywhere, menunjukkan keterangan di atau ke tempat apapun. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu away, menunjukkan keterangan di atau ke tempat lain atau ke arah lain. Dan keenam back atau kembali, ke arah belakang. Dan ketujuh itu behind atau menunjukkan keterangan di atau ke belakang. Yang kedelapan backward, yaitu menunjukkan keterangan ke belakang. Selanjutnya downward, yaitu ke bawah. Homeward, yaitu ke rumah. Dan onward, yaitu ke depan. Dan selanjutnya yang kesembilan between, yaitu menunjukkan di antara. Selanjutnya yang ke-10 down, yaitu menunjukkan ke bawah. Dan selanjutnya yang ke-11 atau yang terakhir yaitu downstairs, yaitu menunjukkan keterangan di atau ke lantai yang lebih rendah. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu lawan dari downstairs tadi, yaitu upstairs, yaitu menunjukkan keterangan di atau ke lantai yang lebih tinggi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Eliza yang telah memaparkan kosakata atau kata-kata Hermawan, saya akan membacakan bagian dari bagian saya yang ke nomor 12. East, di timur atau ke timur. North, di utara atau ke utara.
south, di selatan atau ke selatan. West, di barat atau ke barat. Ke-13, here, di sini atau ke sini. There, di sana atau ke sana. Over there, di ke tempat yang dilihat atau ke tempat yang ditunjukkan. Nomor 15, in, ke dalam suatu objek atau dalam suatu area atau dalam suatu substansi atau ke dalam suatu rumah atau ke dalam suatu kantor. Kemudian yang ke-15, indoors, di dalam ruangan. Outdoors, di luar ruangan. Yang ke-16, inside, di dalam atau ke dalam. Outside, di luar atau keluar. Left, ke arah kiri. Over, di atas atau lebih tinggi dari sesuatu, dari satu sisi ke sisi yang lain. Near, neighbor, dekat. Yang ke-19, next, neighbor, dekat. Yang ke-20, sidewise, dari samping atau ke samping. Undrens, yang ke-21, di sebelah bawah. Yang ke-22, ups, di atas atau ke atas. Uphill, ke atas bukit atau lereng. Sekian dari saya. Terima kasih kepada saudara kita Daud Hermawan. Selanjutnya pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Pika Ernawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri adverb of place. Adverb of place merupakan keterangan yang menunjukkan tempat. Adverb of place biasanya terletak di ujung suatu kalimat, namun bisa juga terletak di tengah-tengah atau di akhir kalimat, menyesuaikan konteksnya saja. Secara umum, keterangan yang biasa digunakan adalah above, anywhere, below, downwhere, everywhere, forward, her, in, inside, live, near, outside, over, there, sidewise, underneath, dan everywhere. Langsung saja ke contohnya. Contoh yang pertama adalah above. Have you read the expression above? Yang termasuk ciri-ciri adverb of place di sini adalah above. Contoh yang kedua, anywhere. Anywhere I go, I always bring my phone. Yang termasuk adverb of place di sini adalah anywhere. Dia berada di awal kalimat. Contoh yang ketiga, back. Go back and take all your things. Di sini yang termasuk dari adverb of place adalah back. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Pika yang telah memaparkan beberapa materi. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh saudara kita Supratman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya di-PJ-kan sama teman-teman kelompok, yaitu membahas mengenai contoh dari adverb of place. Sebelum itu, untuk lebih afdolnya ataupun supaya kita lebih paham terhadap apa yang menjadi contoh dari adverb of place ini, kita mengetahui bahwasannya adverb of place ini adalah sebuah kata keterangan. Kata keterangan yang menunjukkan suatu tempat. Lalu, ciri-ciri yang menjadi adverb of place ini adalah dia berada di ujung kalimat. Akan tetapi yang menjadi persoalan itu
tidak pada ujung kalimat saja, tetapi tergantung dari narasi-narasi dari kalimat tersebut. Oke, langsung saja kita masuk dalam contohnya gitu ya. Yang pertama, contoh yang pertama yaitu tell me of you going to work, so I left nearby. Apa yang menjadi kalimat dari adverb of place, yaitu kata keterangan yaitu nearby. Artinya apa? Artinya di sana. Ini menunjukkan kata keterangan. Artinya apa? Tell me of you going to work, so I live nearby. Artinya hubungi aku ketika kamu pergi ke tokomu karena aku tinggal di dekat sana gitu. Itu menunjukkan suatu tempat atau keterangan di sana, itu artinya dia tempat tinggal dia. Oke, kalau teman-teman baru paham, kita masuk pada contoh yang kedua ya, yaitu dengan Supa noise pan hill house. To be duty so she lets Brian to play outside. Yang artinya Supa tidak ingin rumahnya kotor dan makanya dia membiarkan teman-temannya untuk bermain di luar. Yang jadi pertanyaannya, yang mana sih kata adverb of place itu? Dia berada di akhir kalimat. Nah, kenapa kemudian di akhir kalimat? Artinya bermain di luar. Di luar apa ya? Di luar rumah. Rumahnya adalah kata keterangan. Kata keterangan itu outside. Mungkin mungkin itu saja yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang yang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa paham apa yang kemudian saya terangkan. Sekian dari saya. Bila bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Supa yang telah memaparkan beberapa materi tadi. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.